Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sehat Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam air. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, kita mengulas sedikit mengenai materi pada pertemuan minggu kemarin, yaitu mengenai macam-macam najis. Yaitu najis terdapat 3 jenis. Apa aja? Yang pertama, Najis mukhafafah, yang kedua, najis mutawasitoh, yang ketiga. najis mughaladoh. Mengenai ketiga najis ini sudah paham semua kan? Paham semua? Paham Ibu? Ketika kita sudah paham, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai macam-macam air. Di sini terdapat pada halaman 6, buka halaman 6, mengenai macam-macam air. Dilihat dari segi hukumnya, air dibagi menjadi 5. Dibagi menjadi 5 air. Jadi 5. Itu air mutlak, air musyamas, air tohir, hoirul mutahhir, air mustakmal, dan yang terakhir yaitu ada air mutanajis. Untuk air yang mutlak yaitu air yang suci dan dapat mensucikan. Nah, untuk air ini bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya apa saja Bu? Untuk air mutlak ini terdapat 8 jenis, tetapi salah satunya yaitu ada air hujan, air laut, air sumur, dan ada yang lainnya itu. Yang kedua yaitu mengenai air musyamas. Air musyamas yaitu air yang sudah terkena panasnya sinar matahari dan sangat panas dan makruh digunakan untuk bersuci. Itu mengenai air musyamas. Yang selanjutnya yaitu ada air tohir, tohirul mutahhir, yaitu air yang suci tetapi tidak mensucikan. Itu jadi tidak boleh digunakan untuk berwudu. Contohnya apa Ibu? Contohnya yaitu ada air kelapa, air teh, air kopi, air mawar dan sebagainya. Ini Ibu bawakan salah satu contohnya. Ini salah satu contohnya yaitu air mawar. Nah, yang keempat ada yang namanya air mustakmal. Yaitu air mustakmal yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci dan kurang dari 2 kolah, maka hukumnya yaitu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tetapi ketika sudah memenuhi 2 kolah dan tidak berubah warna zat serta baunya, maka hukumnya nanti akan sama dengan air mutlak. Jadi bisa digunakan untuk bersuci. Dan yang terakhir ada yang namanya air mutanajis. Air mutanajis yaitu air yang kurang dari 2 kolah dan sudah digunakan untuk air mutanajis yaitu air yang kurang dari 2 kolah dan sudah terjatuhan najis. Jadi hukum dari air mutanajis yaitu najis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tetapi ketika sudah lebih dari 2 kolah, ketika kejatuhan najis tetapi tidak berbau warna serta baunya, maka boleh digunakan untuk bersuci. Nah, demikian 5 macam-macam air. Apakah ada ditanyakan? Sudah paham semua? Paham? Paham? Paham semua? Iya udah. Kita ketika
jika kita sudah mengerti mengenai macam-macam air, kita akan membahas ke materi selanjutnya, yaitu mengenai tata cara bersuci. Bersuci di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada wudu, ada tayamum, dan ada mandi. Untuk wudu yaitu bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Untuk mandi bersuci untuk menghilangkan hadas besar. Dan untuk tayamum bersuci ketika tidak ada air atau ada sesuatu yang menyebabkan kita tidak boleh menggunakan air. Untuk kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu mengenai tata cara berwudu. Untuk tata caranya bisa kita simak melalui video berikut. Selamat menyaksikan. Begini cara wudhu yang benar. Pertama, membaca bismillah sambil mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Setelah itu berkumur sebanyak 3 kali. Dan setelah itu, menghirup air ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya. Dilakukan sebanyak 3 kali. Membaca niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saat membaca niat, bersama-sama dengan membasuh wajah dan meratakan air ke wajah dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, membasuh tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali, dilanjutkan tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali. Setelah itu mengusap kepala sebanyak 3 kali. Dilanjutkan mengusap telinga sebanyak 3 kali. Yang terakhir adalah membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali. Lalu dilanjutkan kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali juga. Setelah selesai berwudu, kita disunahkan mengangkat tangan agak tinggi, menghadap kiblat sambil membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Amin. Dan jangan lupa, semua rukun wudhu harus dilakukan dengan tertib atau berurutan. Video mengenai tata cara berwudu, semoga dapat memahamkan. Untuk tata cara mandi dan tata cara tayamum, berhubung waktunya sudah habis, maka kita akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Demikian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu Ayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.